Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Bogor, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Erlina dari SDN Palalangun sebagai observer dan rekan saya sebelah kiri Nina Purnamasari dari SD Negeri Kalong-Sawah 1 sebagai coach, dan rekan saya sebelah kanan Dena Soeidin dari SD Panarajaya Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor sebagai coach. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah baik Bu. Bulannya sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan coaching nanti akan saya amati dan saya menilai apakah pertanyaan coach sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang diajukan oleh coach apakah sudah berbobot atau belum. Dan yang ketiga, bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa, Ibu juga nanti menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kementaraan, proses kreatif, dan kemaksimalkan sesi. Sebelum dilakukan proses sesi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang pertama adalah memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Baik, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan untuk coaching hari ini? Saya ingin coaching bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Baik, demikian dulu ya observasi kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jaina? Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat. Semoga sehat selalu ya Pak. Oh iya, katanya kemarin Pak Jaina ingin berbincang-bincang atau ngobrol dengan saya. Kira-kira ada apa nih ya Pak Jaina? Saya melihat di lingkungan sekolah itu banyak sampah-sampah yang jadi itu tentang kebersihan. Oh iya, begitu ya Pak. Jadi Pak Jaina itu mempunyai permasalahan bahwa di lingkungan sekolah Pak Jaina itu anak-anak kurang menyadari akan pentingnya kebersihan, dan Pak Jaina juga melihat bahwa lingkungan di sekolah Pak Jaina itu kurang terjaga kebersihannya. Seperti itu ya Pak.
Iya. Oke. Nah, kira-kira apa sih yang Pak Jaina harapkan dari perbincangan kita pada hari ini? Yang saya harapkan pada perbincangan kali ini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan. Baik, jadi Pak Jaina ingin mendapat solusi dari perbincangan kita pada hari ini. Nah, menurut Pak Jaina, indikator bahwa anak itu memiliki kesadaran diri untuk menjaga kebersihan itu seperti apa, Pak? Indikator anak itu menurut saya, jadi anak itu mempunyai kesadaran tentang kebersihan. Jadi kalau ada sampah yang berserakan itu, anak itu langsung memungut ke tong sampahnya. Oke, baik, itu dari pemaparan Pak Jaina bahwa indikator anak bisa menjaga kebersihan itu adalah memiliki kesadaran dari dirinya sendiri ya Pak, untuk Ya. bisa menjaga kebersihan. Ketika mereka melihat ada sampah, mereka langsung memiliki kesadaran diri untuk membuangnya ke tempat sampah. Seperti itu ya Pak. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Jaina, apa sih yang bisa Pak Jaina lakukan untuk bisa mewujudkan indikator yang menurut Pak Jaina jelaskan tadi? Yang pertama, saya akan mensosialisasikan kepada anak-anak, terutama anak-anak, supaya yang ingin dicapai itu terwujud. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan berkoordinasi kepada pimpinan dan rekan sejawat gitu, supaya masalah kebersihan ini supaya cepat terselesaikan. Baik, luar biasa sekali Pak Jaina. Langkah yang akan Bapak ambil yang pertama yaitu Bapak akan melaksanakan sosialisasi ya Pak kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kemudian selain itu juga Bapak akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah ya Pak. Selain itu Bapak juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat agar masalah yang Bapak hadapi itu segera terselesaikan. Baik. Nah, dari rencana Bapak tersebut, kira-kira kapan nih Pak bisa dilaksanakan atau segera mungkin atau kapan Pak? Rencananya saya akan mulai besok, jadi rencananya akan saya mulai besok supaya permasalahan tentang ini semua warga sekolah istilahnya bisa berkoordinasi dengan semua. Baik, jadi sebagai bentuk komitmen tanggung jawab dari Pak Jaina akan melaksanakan rencana Bapak itu mulai besok ya Pak. Nanti akan dilakukan sesegera mungkin agar bisa sesegera mungkin juga untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Luar biasa sekali Pak Jaina. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa Pak Jaina akan melakukan rencana Bapak tersebut pada besok ya Pak. Yang pertama dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, kemudian Bapak juga akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat agar masalah yang Bapak hadapi segera terselesaikan. Nah, kira-kira Pak, dari percakapan kita ini Pak Jaina mendapatkan apa ya Pak? Alhamdulillah dari percakapan hari ini saya sedikit lega mendapatkan solusi yang hasil perbincangan hari ini. Baik, jadi Pak Jaina hari ini bisa sedikit lega ya Pak, karena Bapak bisa menceritakan masalah Bapak kepada saya sampai akhirnya Bapak bisa menemukan solusi ya untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Baik Pak Jaina, luar biasa ya, sangat menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Nanti setelah Pak Jaina melakukan rencana Bapak tersebut, kita lanjutkan lagi ya Pak bincang-bincangnya bagaimana perkembangan dari rencana yang sudah Bapak
rencanakan tadi, apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik atau seperti apa. Seperti itu ya Kak Jaina. Baik Pak Jaina, terima kasih untuk obrolan kita pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi untuk obrolan berikutnya. Terima kasih Pak Jaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Pak Jai. Tadi Bu Rina sudah melakukan coaching ya dengan coaching. Ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang Ibu lakukan dengan coaching. Pertanyaan saya pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat percakapan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi Ibu, di coaching kali ini saya rasa saya sudah melakukan alur cerita ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian dengan menanyakan identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur cerita tersebut dapat membuat coach menemukan solusinya sendiri untuk memecahkan masalah tersebut. Baik Bu Nina, menurut saya sebagai observer, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaannya juga sudah menggunakan alur tirta. Ibu sudah coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coaching juga sudah dilakukan dengan sangat baik sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu saya ingin lebih memahami lagi alur tirta agar dapat melakukan proses coaching ke depannya dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, terima kasih kita sudah berbagi cerita, kita sudah bersama-sama pada hari ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Jaina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya hari ini Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang model penilaian kita hari ini. Coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai ya Pak, apakah pertanyaan coach sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan coach sudah berbobot atau belum. Dan yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kita hari ini? terima kasih. Dan kompetensi yang saya kembangkan yang pertama yaitu presensi atau kehadiran penuh. Terus yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menjadikan pertanyaan yang berbeda. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan yang mana ya Pak? Yang spesifik yang saya kembangkan yaitu tentang memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik, kemudian yang ketiga, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan itu seperti apa Pak? Saya ingin coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan
melakukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih sekali Bapak atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Jaina. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga pada ini sehat. Begini Bu, apa nih sore-sore hubungi saya? Sepertinya ada yang ingin menceritakan kepada saya. Benar sekali Pak. Saya ingin menceritakan sesuatu terkait masalah saya. Tapi waktu kita terbatas ya, sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan. Begini Pak, terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya perhatikan pembelajaran yang dilakukan dari hari bulan ke bulan, tahun ke tahun masih seperti itu saja. Jadi masih menggunakan metode lama, banyak yang menggunakan metode ceramah, kemudian materi yang disampaikan juga mungkin bagi anak kurang menarik ya, mungkin tidak sesuai dengan perkembangan di saat ini. Jadi kan kalau pembelajaran saat ini kalau menggunakan itu mungkin lebih variatif dan inovatif. Oh begitu ya. Saya sebutkan permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah, yaitu pembelajaran yang dilakukan guru itu masih konvensional ya. Masih banyak guru-guru itu menggunakan metode ceramah ya. Benar sekali Pak. Kalau menurut saya monoton ya Pak ya. Jadi kurang variatif dari metode pembelajarannya, media yang digunakannya juga masih konvensional. Bu, kira-kira percakapan hari ini apa yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu inginkan? Dari percakapan hari ini saya menginginkan adanya perubahan dalam pembelajaran di sekolah saya. Kemudian Bapak dan Ibu gurunya menyampaikan materinya itu dengan menggunakan berbagai metode dan media Pak. Oh, baik. Nah, dari percakapan ini ya, menginginkan adanya perubahan. Jadi kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan? Saya menginginkan perubahan bahwa guru-guru terutama dalam mengajar, dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan berbagai metode, menggunakan IT Pak. Karena ya alhamdulillah tahun ini sekolah kami mendapatkan 10 buah laptop Pak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, dan ini yang membuat saya termotivasi untuk mau mengajak rekan-rekan di sekolah untuk menggunakan dan memanfaatkan laptop tersebut dalam pembelajaran di sekolah. Karena kan Pak, sekarang tuh kan kalau di bidang IT ya, yang banyak disukai oleh anak itu misalnya menggunakan Quizzes, menggunakan Canva, Wheeldraw, dan lain sebagainya. Sehingga anak pasti akan lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, dari yang Ibu sampaikan, menginginkan pembelajaran bervariasi ya, terkait model pembelajaran, metode, media.
kondisi ideal ya, yang ada di level 10 ya. Nah, kira-kira sekolah itu berada di level berapa ya? Sepertinya untuk kondisi saat ini berada di level 7, Pak. Oh, di level 7 ya? Ya, benar sekali. Jadi di level 7 karena di sekolah masih banyak dulu apa tadi hingga untuk level yang tinggi sepertinya bagaimana? Sepertinya untuk di saat ini kan memang ada di level 7 ya, Pak. Jadi harapan saya dengan adanya rencana aksi saya ingin ada di level 9. Jadi itu ini di level 9. Nah, Jadi dari level 9 ini rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan di level 9 tersebut? sepertinya saya akan melakukan kegiatan mentoring, Pak, dan pendampingan terhadap rekan sejawat saya yang memang kurang mungkin masih perlu bimbingan di bidang IT ya, Pak ya. Dan saya juga nanti mungkin akan melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan itu secara bergantian bersama rekan. Rencana mentoring. Bu akan melakukan kegiatan mentoring atau apa pendampingan itu terhadap rekan-rekan Ibu di sekolah secara bergantian. Kira-kira selain Ibu apakah ada rencana lain, misalnya mengajak rekan sejawat atau lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Rencana saya, insya Allah saya akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan rencana tersebut. Saya akan diskusikan dulu tentang hal ini. Saya juga akan mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuat program pelatihan atau workshop. Jadi Ibu berencana untuk melaksanakan kegiatan mentoring pendampingan secara workshop. Ya, menurut Ibu manakah yang lebih terrealisasi? Kalau menurut saya yang paling cepat terrealisasi adalah pelatihan atau mentoring. Karena untuk melaksanakan workshop dibutuhkan perencanaan yang lebih matang. Kemudian kita juga harus menyiapkan instruktur yang handal, yang berkompeten. Kemudian waktunya juga, kira-kira kapan yang tepat untuk rekan-rekan di sekolah, juga paling utama biaya. Nah, kira-kira membutuhkan pasti membutuhkan bantuan siapa untuk melaksanakan aksinya tadi? Insya Allah saya akan meminta bantuan dari rekan sejawat saya yang ada di sekolah saya. Biasanya ada Pak Wawan, ada Pak Latif, ada juga Pak Firman, dan mereka juga memang sudah ahli di bidang IT, Pak. Saya akan berkolaboratif dengan mereka. Berarti Bu akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah ya Bu. Nah, itu merupakan ide bagus ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan direalisasikan rencana itu tersebut? Secepatnya, Pak. Mungkin minggu depan saya akan berkolaborasi dengan teman saya untuk melaksanakan kegiatan pendampingan atau mentoring. Nah, dari percakapan hari ini
melakukan perubahan secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam hal melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik menggunakan metode yang bervariatif, kemudian medianya juga yang menarik sehingga siswa-siswi antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Alhamdulillah ya Bu, sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang bervariasi. Baik, saya tunggu minggu depan ya kabarnya. Saya sudah tidak sabar lagi ingin mendapatkan cerita Ibu terkait rencana 1 minggu ke depan. Mungkin percakapan kita hari ini cukup dan semoga rencana yang yang Ibu dapatkan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya curhat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat, khususnya di sekolah saya, kemudian umumnya untuk semuanya. Insya Allah banyak yang dapat mengambil manfaatnya. Mungkin lain kali atau lain waktu Ibu dapat menghubungi saya kembali. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jaina. Waalaikumsalam. Tadi Pak Jaina sudah melakukan coaching ya dengan wajib. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan saya yang pertama adalah apa yang sudah Bapak lakukan pada saat percakapan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, yang saya lakukan tadi itu di coaching, saya sudah melakukan alur tirta. Di mana alur tirta itu yang pertama itu menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali kunci agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik Pak Jaina, jadi menurut saya sebagai observer apa yang Bapak lakukan saat proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Bapak sudah menggunakan alur tirta, kemudian Bapak juga sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga coachee bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir saya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presensi atau kehadiran penuh, juga mendengarkan aktif. Itu yang saya akan kembangkan. Baik Bapak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Jaina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching ya Bu, sebagai awal yang ingin melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Nah, yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan Fitri akan saya amati dan nilai apakah yang pertanyaan coach sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Yang kedua, apakah pertanyaan yang diajukan coach sudah berbobot atau belum. Dan yang ketiga, bagaimana coach
coaching merespon atau menanggapi pertanyaan coaching. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Nah, sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama, di kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini ya Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada peserta. Kompetensi yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ya, yang ingin Ibu observasi. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot pada saat melakukan coaching. Nah, indikator yang bagaimana yang menurut Ibu yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam coaching hari ini? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah apa dalam penyelesaian masalahnya. Demikian dulu ya Bu, tentang observasi hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Begini Bu Nina nih, saya ada sedikit aneh nih. Pak Bu Nina tiba-tiba sore-sore menghubungi saya. Sepertinya ada hal yang ingin dibicarakan kepada saya. Benar sekali Bu. Jadi ada yang ingin saya ceritakan nih kepada Bu Rina. Tapi Bu, waktu kita terbatas sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira nih, apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Jadi begini Bu, terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah saya. Jadi saya perhatikan bahwa penerapan budaya positif di sekolah saya itu masih belum efektif gitu ya. Jadi saya masih melihat masih ada siswa yang kurang disiplin, kemudian masih ada siswa yang kesiangan, masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan juga, seperti itu. Oh begitu. Jadi saya simpulkan bahwa permasalahan yang Ibu hadapi saat ini adalah bahwa penerapan budaya positif yang Ibu lakukan di sekolah kurang efektif. Di situ tadi Ibu bercerita bahwa masih ada siswa yang kurang disiplin, kemudian ada siswa yang masih kesiangan, dan ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Seperti itu kan Bu? Ya benar sekali Bu ya. Jadi memang penerapan budaya positif di sekolah saya itu saya rasa masih kurang efektif ya. Dengan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa masih ada siswa yang kurang disiplin, kemudian masih ada siswa yang kesiangan atau datang terlambat, dan juga masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Ya, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu inginkan? Ya baik Bu, jadi dari percakapan kita hari ini saya menginginkan untuk bisa mendapat solusi ya Bu ya atas permasalahan yang saya hadapi ini. Kemudian saya juga bisa mendapat gambaran tentang bagaimana atau apa yang harus saya lakukan untuk menangani masalah saya ini, dan kemudian saya juga menginginkan siswa saya itu konsisten Bu dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Baik, dari percakapan hari ini Ibu menginginkan ada perubahan ya Bu ya, kemudian anak-anak
juga istilahnya mendapatkan gambaran bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Kemudian ibu juga menginginkan bahwa siswa-siswa di sekolah ibu itu konsisten dalam menerapkan budaya positif. Kira-kira nih Bu, perubahan apa yang ibu inginkan? Ya, jadi saya menginginkan adanya kesadaran diri dari diri siswa itu sendiri untuk mereka bisa menerapkan budaya positif gitu, tanpa harus diberitahu oleh orang lain. Nah, baik, dari yang ibu sampaikan, ibu menginginkan setiap hari itu anak-anak memiliki kesadaran atau konsisten dalam menerapkan budaya positif yang mungkin sudah disepakati ya Bu ya oleh anak-anak gitu. Dan ibu menginginkan juga ada dari beberapa siswa yang tanpa perlu diingatkan mereka menerapkannya gitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya? Betul sekali. Iya, baik. Kira-kira nih Bu, itu idealnya kan ya Bu ya, berarti itu level 10-nya. Kira-kira pada saat ini di sekolah ibu dengan kondisi yang tadi ibu sampaikan berada pada level keberapa sekolahnya? Ya, sepertinya masih ada di level 6 ya Bu ya, karena untuk mencapai level tinggi itu masih agak sulit. Baik ya. Jadi kondisi saat ini ada di level 6. Kira-kira kalau ingin ditingkatkan, kira-kira ibu ingin di level berapa? Saya ingin di level 8 ya. Nah, untuk mencapai level yang lebih tinggi dari itu juga sepertinya agak sulit karena ada beberapa faktor yang memang kurang menunjang seperti itu. Ya, baik. Jadi ibu ingin dari level 6 ke level 8 ya rencananya. Nah, kira-kira apa usaha yang akan ibu lakukan untuk meningkatkan posisi ibu di level 6 ke level 8? Yang pertama tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah ya Bu ya. Kemudian selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk meminta bantuan mereka dalam menerapkan budaya positif. Kemudian selanjutnya juga saya akan mengadakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada siswa dan kepada orang tua siswa juga. Ya, baik. Rencana yang ibu lakukan, ibu pertama-tama akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian ibu juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan bahkan ibu akan melakukan sosialisasi ya, dan mengajak orang tua malah untuk berkolaborasi gitu dan mengingatkan anak gitu. Tidak hanya di sekolah mereka harus menjaga kebersihan atau menerapkan budaya positif, tetapi juga di rumah. Nah, kira-kira nih ibu, apakah ibu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa merealisasikan dari rencana yang ibu akan laksanakan? Ya, saya membutuhkan bantuan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk membantu menerapkan budaya positif. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan orang tua di rumah karena untuk menerapkan budaya positif itu tidak cukup hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga perlu koordinasi atau bantuan orang tua untuk menerapkannya juga di rumah. Jadi seperti itu Bu. Wah, itu ide yang sangat luar biasa Ibu. Saya sangat salut dengan rencana Ibu ke depan. Nah, berarti Ibu tuh benar-benar berkolaborasi dengan semuanya gitu ya. Tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga di lingkungan sekitar dan rumah gitu ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan merealisasikannya? Secepatnya Bu. Kalau bisa sih di minggu-minggu ini saya akan segera merealisasikan rencana saya ini. Baik, di minggu ini ya Bu ya. Nah, dari percakapan kita ini nih Bu ya,
kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari kita ngobrol-ngobrol dan kita bercerita, Bu? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk bisa menerapkan budaya positif dan bisa membuat siswa menjadi konsisten untuk menerapkannya seperti itu Bu. Kemudian saya juga bisa mendapat solusi, bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Baik Ibu, alhamdulillah Ibu sekarang sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara mencari solusi terbaik terhadap permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian bisa merealisasikan budaya positif di sekolah Ibu. Saya akan tunggu kabar Ibu 1 minggu dari sekarang. Kayaknya saya udah tidak sabar nih, nanti pengen cepat-cepat di minggu yang akan datang gitu ya, karena saya ingin apakah dalam merealisasikan itu sudah bisa berjalan dengan baik atau belum. Yang baik, terima kasih juga untuk Bu Erlina yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bermanfaat untuk sekolah saya. Baik, insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat ya Bu ya, apalagi Ibu punya niat baik, ingin benar-benar anak itu memiliki kesadaran penuh terhadap budaya positif yang sudah disepakati bersama. Terima kasih sudah bercerita panjang lebar dengan saya. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum. Ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan saya yang pertama adalah, sudah Ibu lakukan pada saat percakapan coaching tadi, indikator pencapaian yang Ibu inginkan apa? Di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching agar dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer ya, apa yang dilakukan Ibu Erlina, proses coaching itu sudah berjalan dengan baik. Sudah menggunakan alur tirta, Ibu sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ina ya, sehingga sudah menemukan solusi dari permasalahan, dan coaching juga sudah dilakukan dengan baik. Nah, sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu ingin lebih memahami cara melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, sehingga coaching yang saya lakukan bisa berjalan lebih baik. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.